Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karena kasih anugerah-Nya, maka kita bersempatan kembali dalam kebersamaan beribadah online hari ini. Kebaktian online hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020 dengan tema Upah di dalam Tuhan. Firman Tuhan dilayani oleh Penatua Zeta Dahana dari GKI Ngurah. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai peribadatan, kami akan membacakan beberapa warta yang perlu mendapat perhatian Bapak Ibu. Informasi program online GKI Kediri secara detail Bapak Ibu Saudara dapat membaca e-warta. Kantin online dalam rangka pemberdayaan ekonomi jemaat, Majelis Jemaat menyelenggarakan kantin online yang menjual makanan dan minuman hasil usaha jemaat GKI Kediri. Bapak Ibu Jemaat dapat berpartisipasi sebagai konsumen dengan menghubungi nomor HP admin penerima order yang sudah disediakan dalam pengumuman di grup WA wilayah maupun media sosial GKI Kediri. Mari bersama saling menopang dan menolong. Informasi tim Kanseler GKI Sinode Wilayah Jatim. Secara detail Bapak Ibu Saudara dapat membaca e-warta. Berita duka pertama, telah dipanggil Bapa di surga pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 Ibu Saryati dalam usia 73 tahun, ibu mertua dari Penatua Agus Setiawan. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Senin 22 Juni 2020 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di Mojo, Surabaya, dilayani oleh GKJW Gubeng Surabaya. Yang kedua, telah dipanggil Bapa di surga pada hari Selasa 23 Juni 2020 Ibu Choa Syu Kun dalam usia 99 tahun, ibu dari Penatua Tuti Handoyo. Kremasi telah dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juni 2020 di Juanda, Surabaya. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan turut berduka cita Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Penatua Agus Setiawan dan keluarga Penatua Tuti Handoyo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita akan masuk dalam kebaktian. Jemaat dipersilahkan untuk saat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat yang keempat. Terpujilah Tuhan, demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Mari kita pujikan bersama KJ 19. Manusia
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan percaya bahwa ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan hadir dalam kehidupan setiap kita. Tuhan ada beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan adalah tugas utama dari seorang murid Tuhan. Kesaksian ini tidak hanya lewat kata-kata saja, tetapi juga harus bisa diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Maka pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melakukan tugas tersebut? Apa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita harus menjadi hamba-Nya yang setia? Mari Bapak Ibu kita menyambut dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 bait yang pertama dan kedua, Bukan Karena Upahmu. Jemaat Tuhan, kini tibalah saatnya bagi kita untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapannya. Entah kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja, kita telah mendukakan hati Tuhan. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mengambil dan menunduk sejenak, memohon ampun kepadanya. Dan nanti saya akan tutup dengan doa. Mari kita mengakui segala dosa kita. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami melakukan kesalahan.
Ampuni kami ketika kami lebih mementingkan keinginan diri hati kami. Ampuni kami ketika kami justru melihat bahwa kesenangan pribadi itu lebih penting daripada memuji dan memuliakan Tuhan serta menolong sesama kami. Tuhan, tolonglah biar kami dipulihkan kembali sehingga kami layak untuk menghadap Engkau. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 436, bait pertama dan kedua, Lawanlah Godaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita semua yang telah mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita, telah tersedia berita anugerah yang diambil dari Yesaya 1 ayat 18b. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan telah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Karena karyanya yang sungguh ajaib, Ia telah memberikan sebuah kelegaan kepada kita. Mari kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kidung Baru 197, bait pertama dan kedua, Besarlah Untungku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa, kita memohon pertolongan dari Tuhan sehingga firman-Nya ini bisa kita resapi dan kita pahami dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di atas kerajaan sorga, Sang empunya kehidupan manusia, inilah kami, umat-Mu. Sungguh kami melihat besar sekali untung kami ketika kami bersama dengan Engkau. Sungguh Tuhan, tidak ada yang lebih indah daripada berjalan bersama-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan juga menikmati kehadiran-Mu. Tuhan, hari ini pada pagi ini kami datang. Tidak hanya untuk memuji Tuhan, tetapi kami juga mau untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita. Firman-Mu itu adalah air yang terus mengalir, yang akan menghilangkan rasa haus kami. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi nyata dan sungguh bersarang dalam hati dan pikiran kami. Jangan biarkan ya Tuhan firman ini lewat begitu saja. Tetapi biarlah firman ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga Tuhan hamba-Mu yang sangat berkekurangan ini. Sehingga firman-Mu ini pun bisa tersampaikan dengan baik. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius 10 ayat 40-42 demikian bunyinya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Yang berarti kita sudah setengah jalan di dalam mengarungi tahun 2020. Apabila kita melihat 6 bulan terakhir ini, tentu ada banyak sekali hal yang dapat kita lihat, yang kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita. Yang paling mencolok tentu adalah perubahan gaya hidup yang mau tak mau harus kita lakukan karena pandemi yang sedang melanda dunia. Bepergian keluar sekarang menjadi lebih sulit. Kemana-mana harus mengenakan masker, harus belajar kembali bagaimana mencuci tangan yang benar, harus belajar bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom atau aplikasi video lainnya supaya bisa lancar dalam hal pekerjaan ataupun dalam pelayanan. Ada juga yang harus berjualan secara online
karena berjualan secara fisik tidak dimungkinkan lagi. Ada juga yang kemudian kehilangan sejumlah besar pendapatannya, bahkan kehilangan pekerjaannya sama sekali. Di titik ini Bapak Ibu dan saudara-saudari tidak heran kalau ada yang kemudian bertanya-tanya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Bahkan mungkin ada yang sampai marah dan protes kepada Tuhan. Meluapkan kekesalannya. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi menimpa saya dan keluarga saya? Saya ini kurang apa ya Tuhan? Saya rajin ke gereja. Saya rajin pelayanan. Keluarga saya ikut aktif di dalam gereja. Saya rajin memberikan persembahan. Saya rasa saya tidak ada kurang-kurang. Saya bahkan tidak pernah absen dalam setiap persekutuan di dalam gereja. Tetapi Tuhan, masa ini upahku, upah keluargaku sebagai pengikut Tuhan, yang ada adalah kemunduran dan penderitaan. Ini tidak adil Tuhan. Saya tidak terima. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kemudian kita semua akan diajak untuk merefleksikan kembali apa yang menjadi makna dan tujuan hidup kita bersama dengan Tuhan, terutama di masa yang penuh penderitaan ini. Di tengah segala tantangan, di tengah segala kesulitan yang melanda, marilah kita mencoba untuk merenungkan dan melihat kembali yang sedang kita alami ini dan bagaimana hal tersebut membentuk hubungan kita dengan Sang Khalik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan dan merefleksikan hal ini, kita perlu untuk mengetahui apa kata firman Tuhan pada bacaan kita hari ini. Pada bagian sebelumnya, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari mau melihat, bahwa Yesus memberitahukan tugas para murid ini sama sekali tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Para murid ini dikatakan diutus untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan kesembuhan, kehidupan kepada orang-orang yang membutuhkan, serta orang-orang yang sakit serta lumpuh. Diutus untuk mengusir roh jahat dan di saat yang bersamaan mengabarkan kabar kasih karunia Tuhan. Tetapi mereka tidak pergi ke tempat yang enak. Mereka tidak pergi ke tempat yang nyaman, penuh dengan kedamaian. Tidak. Tetapi Yesus mengatakan bahwa mereka bagaikan domba yang pergi ke tengah kawanan serigala. Artinya adalah Yesus memperingatkan bahwa sejak awal tugas mereka itu akan penuh dengan tantangan, akan penuh dengan penderitaan, akan penuh dengan hal-hal yang tidak enak dan tidak mudah. Akan ada orang-orang yang kemudian tidak suka, membenci, atau mungkin bahkan ingin membunuh murid-murid Tuhan karena mereka memberitakan kabar keselamatan Tuhan. Orang-orang ini akan berusaha dengan sekuat tenaga menekan iman agar murid-murid Tuhan ini tidak bisa atau bahkan membatalkan keinginannya untuk menyampaikan kasih karunia Tuhan. Sama sekali tidak enak. Berbeda kalau dibayangkan, oh pasti enak karena mendapatkan perintah Tuhan, diutus Tuhan. Tidak, sama sekali tidak enak. Justru mereka akan menderita karena setia kepada Tuhan. Maka apa arti dari semuanya ini? Mengapa Yesus memberitahukan hal tersebut? Nah Bapak Ibu, tindakan dan keputusan kita untuk mengikut Tuhan sebenarnya ini adalah bukan berarti
menjadikan hidup kita itu bebas dari segala permasalahan yang melanda. Sebaliknya orang Kristen itu dituntut untuk memikul salib. Harus mau memikul salib Tuhan. Apabila kita membaca dari Matius 16 pasalnya 24 hingga 25, dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya di sini adalah menjadi Kristen, menjadi murid Tuhan, bukan berarti kita memiliki tiket free pass atau tiket gratis atas segala hal yang buruk. Karena jika demikian sudah pasti orang-orang di dunia ini akan menjadi orang Kristen tanpa terkecuali. Siapa juga orang yang tidak mau hidupnya itu enak, hidupnya itu nyaman, hidupnya tanpa permasalahan. Semua orang pasti mau. Kalau menjadi orang Kristen mendapatkan hal-hal itu, saya yakin 100% orang dunia ini adalah pengikut Tuhan atau orang Kristen. Tetapi kan nyatanya tidak demikian. Banyak orang Kristen yang menderita. Banyak orang Kristen yang hidupnya penuh dengan permasalahan. Banyak orang Kristen yang hidupnya penuh dengan hal-hal yang sulit. Tetapi justru inilah yang sebenarnya membuat kekristenan itu pada dasarnya sangat relevan dan realistis dengan kehidupan manusia. Ketika memutuskan untuk hidup mengikut Yesus, maka sebenarnya manusia itu masih akan mengalami hal-hal yang buruk. Masih akan mengalami permasalahan-permasalahan yang berat dan tantangan di dalam hidupnya. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus sama sekali tidak mengatakan, ayo ikut aku. Maka kamu akan bebas dari segala penderitaan dan segala permasalahan dalam hidupmu. Tidak, tidak sama sekali. Justru Yesus sekali lagi memperingatkan bahwa orang yang mengikutnya dan melakukan kehendaknya akan mengalami penderitaan. Berbeda Bapak Ibu dengan ilah-ilah lain. Yang mungkin menjanjikan kemewahan. Mungkin menjanjikan sebuah kenikmatan jika mengikut mereka. Padahal semuanya itu adalah semu. Tidak mungkin manusia itu bisa lepas dari seluruh permasalahan sepanjang ia hidup. Nah kemudian jika demikian maka muncul sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan ini sangat logis. Bahwa mengapa saya harus percaya kepada Tuhan jika saya tidak mendapatkan hal-hal yang saya inginkan. Saya mengikut Tuhan supaya Tuhan memberikan sesuatu kepada saya supaya segala permasalahan saya selesai. Pertanyaan yang sangat masuk akal. Banyak orang yang beragama mengikut Tuhan karena ingin demikian. Saya ingin ikut Tuhan, saya mengikuti Tuhan Yesus karena saya berharap segala permasalahan saya selesai. Namun jika pertanyaan ini muncul dalam benak kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, maka kita perlu mengingat kembali alasan mengapa kita itu mengikut Yesus. Ketika kita mengikut Yesus, bukan karena kita akan diberikan sesuatu. Bukan. Kita mengikut Yesus karena kita sudah diberikan sesuatu. Hal ini sangat penting. Karena ini membedakan kita orang-orang Kristen dengan orang-orang lain di luar sana. Kita mengikut Tuhan karena kita sudah diberi, bukan karena akan diberi.
Diberi apa? Pertanyaannya, diberikan keselamatan. Diberikan sebuah hal yang sangat berharga, yaitu kita ditebus sehingga tidak lagi dibelenggu oleh rantai dosa. Kita yang tadinya terpisah dengan Allah karena segala kesalahan, karena segala dosa-dosa kita kemudian dipersatukan kembali dengan Allah melalui darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kita. Ia memberikan nyawanya. Ia memberikan yang paling berharga karena cintanya kepada kita semua. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk memahami bahwa ketika mengikut Tuhan itu juga disertai dengan sebuah tugas dan kewajiban untuk mendapatkan keselamatan yang sejati. Yaitu harus mau diutus di dalam dunia yang penuh dengan kerusuhan, penuh dengan permasalahan, dunia yang penuh dengan penderitaan. Agar terus mau berkarya di tengah dunia yang Tuhan ciptakan. Di tengah segala kesakitan, di tengah segala luka yang diderita oleh manusia. Itu yang menjadi tugas utama kita, berkarya, menyampaikan kasih kabar karunia Allah. Di dalam tugas tersebut, tugas utama tersebut, apakah manusia sendirian? Ternyata Tuhan pun sebenarnya menjanjikan bahwa Ia akan tetap bersama. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia akan menyertai setiap manusia yang setia dan berpegang pada firman-Nya. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, firman Tuhan pada hari ini berbicara mengenai bagaimana seharusnya sikap manusia dalam menerima firman Allah. Mengapa Yesus berbicara tentang hal ini? Yesus mengetahui bahwa ada berbagai macam respon yang akan dilontarkan manusia ketika ia diberitahukan mengenai firman Allah. Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-40 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Di sini Yesus menjelaskan bahwa walaupun mereka diutus ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan orang-orang yang mungkin menolak mereka, Tuhan Yesus mengatakan bahwa juga pasti ada orang yang menerima mereka dengan sukacita. Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa karena mereka membawa kabar keselamatan Yesus, maka orang-orang yang menerima kabar tersebut sebenarnya sedang menerima Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan mereka pasti akan sangat bersukacita. Mereka yang menerima keberadaan kehadiran Tuhan Yesus dalam diri mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Di satu sisi ini adalah sebuah penguatan kepada para murid-murid Yesus. Bahwa hidup mereka tidak akan selalu penuh dengan penderitaan. Tidak semua orang akan menolak mereka dengan kejam. Ada akan orang-orang yang menyambut dengan sukacita dan kebaikan. Tetapi di satu sisi ini juga menjadi janji Tuhan bagi kita semua, bagi saya, bagi Bapak, Ibu, bagi saudara-saudari, bahwa ketika kita menerima firman Tuhan, kita akan mendapatkan upah. Mendapatkan upah dari Tuhan. Upah di sini yang diberikan oleh Tuhan tentu tidak selalu berbentuk materi, tidak selalu berbentuk harta,
Tetapi upah di sini adalah sebuah bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa sepanjang hidup kita, sepanjang hidup manusia, dari kita lahir sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, Tuhan akan selalu beserta. Amsal pasalnya yang ke-10 ayat 16 berkata, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Di sini kita bisa memahami bahwa ketika kita menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita, yakinlah bahwa di dalam masa yang paling sulit sekalipun Tuhan akan memelihara kita dengan begitu hebat. Masa pandemi ini Bapak Ibu sebenarnya bisa menjadi contoh bagaimana Allah menunjukkan kuasa pemeliharaannya. Selalu bagaimana Tuhan memberikan pertolongan di saat-saat yang paling sulit. Selalu saja ada pertolongan. Selalu ada saja tangan-tangan yang terulur. Selalu ada saja orang-orang yang membantu kita agar di masa yang penuh kesulitan ini kita bisa terus bertahan dan berdiri dengan tegak. Selama kita mau mencarinya. Entah Bapak Ibu itu difasilitasi oleh gereja. Mungkin ada yang membuka kantin online di mana jemaat bisa berjualan, lalu jemaat yang lain bisa membelinya, saling mendukung dan menopang. Entah itu juga bisa berupa bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang melihat bahwa sebagai umat manusia itu harus saling menopang dan menolong serta menguatkan. Ketika kita melihat bahwa ada penyertaan Tuhan, yakinlah bahwa kita mampu melewati ini semua. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita menolak firman Allah, kita tidak mau mendengarkan apa yang menjadi perintahnya, maka sejatinya kita tidak akan menerima upah. Hidup kita akan terus dibayangi oleh kegelisahan, oleh kekhawatiran. Apa yang harus saya makan esok hari? Apa yang menjadi penghidupan saya minggu depan? Apakah saya masih bisa bertahan bulan depan dan lain-lain? Mereka ini tidak tahu kemana mereka harus bersandar. Mereka tidak tahu karena mereka tidak menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai sandaran mereka. Mereka kehilangan arah, mereka kehilangan dan tidak tahu jalan Tuhan yang benar. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sampai sini mungkin kalau Bapak Ibu memperhatikan, mungkin akan bertanya-tanya sekali lagi. Loh, bukankah tadi di awal dikatakan bahwa alasan kita mengikut Tuhan itu bukan karena kita ingin mendapatkan upah, bukan kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena sudah diberi terlebih dahulu. Kenapa sekarang kok seperti bertolak belakang firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus? Bapak Ibu, pertanyaannya sebenarnya betul. Tetapi di sini bukan berarti ketika kita menerima anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, berkat-berkat Tuhan kemudian berhenti. Tidak. Berkat-berkat Tuhan itu akan terus datang kepada orang-orang yang menjaga, yang memelihara anugerah keselamatan. Bagi orang yang menjaga terus imannya kepada Tuhan. Di sini justru kita semua diajar bahwa kita di dalam hidup
harus berusaha untuk tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan dan berkat. Rasul Paulus dengan keras mengatakan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat pertama bahwa jangan kita menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kita terima. Ini sangat penting. Anugerah Allah itu terus berlangsung, terus diberikan kepada kita selama kita terus menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Mengingat Tuhan, melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Upah Allah akan terus diberikan kepada kita. Di masa-masa yang sulit justru upah Allah yakinlah akan terus mengalir tanpa henti selama kita bersandar kepadanya. Yang ketiga Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mau melihat kembali bahwa kasih kesetiaan Tuhan yang terus berlaku untuk selama-lamanya. Dari kita lahir sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Tetapi di sini di dalam hidup memang ada penderitaan. Iya Bapak Ibu, saya mengatakan sekali lagi bahwa kita akan mengalami penderitaan dalam hidup. Tetapi Bapak Ibu, kita justru bisa memakai penderitaan yang kita alami sebagai alat kita di dalam mewartakan kasih karunia Tuhan. Sebagai kesaksian bagi orang-orang di sekitar Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan Tuhan. Mazmur 89 ayat 2 dan 3 berkata, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Pemazmur dengan sukacita menyanyikan bahwa kasih kesetiaan Tuhan yang terus berlaku untuk selama-lamanya itu bagi umat Tuhan. Menariknya konteks dari Mazmur 89 ini adalah sebuah keadaan yang kacau balau. Di mana kerajaan Israel itu dicerai-beraikan. Bahwa keturunan Daud dihancurkan dan dibinasakan. Karena kesalahan-kesalahan mereka. Terpecah. Saling berusaha membunuh dan berperang. Tetapi di tengah segala penderitaan tersebut, pemazmur tetap menyanyikan kasih kesetiaan Tuhan dan janji pemulihan Tuhan kepada umat-Nya. Pulih dari segala penderitaan. Ya Bapak Ibu, sekarang sedang sakit dan susah. Ya, mungkin sekarang ini kita sedang menangis karena segala hal yang perih. Ya, mungkin kita sedang berduka karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan cintai. Ya, mungkin kita tidak melihat kapan ini semua berakhir. Tetapi seperti pemazmur hendaknya kita memaknai bahwa penderitaan ini sebenarnya adalah sebuah jalan Tuhan yang pada akhirnya membawa kita kepada janji, yaitu kita akan dipulihkan. Meyakini bahwa penderitaan ini tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Mengimani bahwa suatu saat kita akan dipulihkan dan terus diberikan berkat oleh Tuhan karena kesetiaan kita bersama Dia. Bapak Ibu, ketika kita memaknai penderitaan kita demikian, maka kemudian kita pun bisa menularkan hal ini kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita mengetahui ada orang-orang kenalan kita
yang sedang merasakan putus asa, yang lemah semangatnya, yang tidak memiliki pengharapan karena beratnya tantangan-tantangan dan beban hidup. Tetapi marilah Bapak Ibu, kita bersaksi kepada orang-orang ini. Nyatakan sukacita Tuhan. Beritakan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang yang membutuhkan pun merasa bahwa saya masih punya ada harapan. Saya masih punya Tuhan yang selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan. Sehingga saya mampu berjalan ke arah Tuhan yang inginkan di dalam hidup saya. Menjadi percaya diri. Marilah Bapak Ibu kita menjadi berkat bagi sesama kita. Saya melihat Bapak Ibu bahwa GKI Kediri sesungguhnya sebagai persekutuan umat percaya telah berusaha dengan begitu keras dalam memperlihatkan pertolongan dan kesetiaan Tuhan. Mari kita sebagai persekutuan bersama terus mendukung, saling menopang, saling menguatkan. Sehingga kita pun melewati masa sulit ini dengan penuh sukacita dan harapan di dalam nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya ingin menutup renungan kita hari ini dengan ayat dari Kolose 3 ayat 23 hingga 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Teruslah setia di jalan Tuhan, jadilah hambanya yang setia, terimalah upah yang berasal daripada Tuhan. Penyertaannya tidak pernah berakhir dan penguatannya itu sungguh nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Persembahan pujian dari vokal grup Nafiri Sion. Kawan, coba dengarkan, ku punya kabar baik untukmu. Mungkin sekarang engkau dalam susah, hidupmu berjalan tanpa arah. Kawan, Tuhan di sini, Dia selalu ada untukmu. Asal engkau mau datang kepadanya, Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kawan, jangan kau tunda, hari esok belum tentu ada. Sekaranglah waktu
lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengasihimu. Jemaat kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan segala tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman Rasul kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang bertahta di atas surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk terus mau setia di dalam Tuhan. Setia bersama-Mu di tengah situasi apapun. Sehingga kami terus mendapatkan upah, yaitu penyertaan Tuhan dan penguatan di tengah masa-masa sulit. Bersama dengan Tuhan kami mampu melewati apapun. Bersama-Mu kami melihat bahwa ada harapan dan ada sukacita. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa. Kami berdoa untuk gereja kami di sini, yaitu GKI Kediri. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berdirinya gereja-Mu di Kediri ini. Bagaimana gereja-Mu ini bisa dipakai sebagai alat Tuhan di dalam mewartakan kasih dan karunia. Kami berdoa untuk segenap majelis jemaat, pengurus badan pelayanan, dan orang-orang aktivis
yang terus berusaha di dalam memberikan pelayanan bagi jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan orang-orang yang begitu setia untuk melayani Tuhan dan sesamamu di gereja GKI Kediri. Tuhan, tolong mereka dalam masa penyusunan program pelayanan masa new normal ini, biarlah mereka diberikan kebijaksanaan, diberikan hati yang mau dengar-dengaran akan firman Allah. Sehingga mereka pun bisa memberikan yang terbaik. Tidak hanya untuk Tuhan tetapi juga untuk sesama manusia. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Penatua Mario yang telah Engkau berikan di dalam GKI Kediri ini. Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan untuk terus melayani. Kekuatan untuk terus memberikan dirinya sepenuhnya demi Tuhan dan sesama. Biarlah Tuhan memberkatinya, memberikan sukacita, kabar baik dan hal-hal yang sungguh luar biasa. Sehingga ia pun bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah ia bisa terus bekerja sama dengan setiap orang yang dalam gereja-Mu ini. Sehingga ia pun kelak bisa menjadi pendeta di gereja GKI Kediri ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu dan simpatisan di gereja GKI Kediri. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya tetap setia dan taat menjalani panggilan sebagai saksi-saksi Kristus. Kuatkan kami ketika kami merasa lemah. Pulihkan kami ketika kami terjatuh. Bangkitkan kami ketika kami tergeletak. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pasti akan menolong kami. Segala pergumulan kami Tuhan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, hubungan suami istri, anak, cucu, menantu. Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan, untuk jemaat yang berulang tahun sepekan ini, kami mengucap syukur atas pertambahan 1 tahun yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat-Mu. Biarlah di umur yang baru ini, mereka bisa terus memberikan hidup hanya untuk Tuhan. Dan juga diberikan berkat yang melimpah-limpah bersama dengan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat kami yang mengalami lemah tubuh Tuhan. Tolonglah supaya di dalam kelemahan tubuh ini bisa terus diberikan sukacita dan kekuatan. Hati yang penuh dengan riang gembira. Supaya terus bisa kuat dan merasakan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berkatilah dokter, suster, orang-orang yang mendampingi dan berusaha mengupayakan kesembuhan. Berikanlah kekuatan dan sukacita kepada mereka juga. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat kami, saudara-saudara kami yang sedang berduka, untuk keluarga almarhum Bapak Sarjono, untuk keluarga Ibu Ari Septaningrum pasca meninggalnya ibunda yang terkasih. Untuk keluarga Penatua Tuti Handoyo pasca meninggalnya ibunda yang tercinta. Tuhan, kehilangan orang-orang yang dikasihi ini bukanlah hal yang mudah untuk kami lalui. Ada yang terluka, hati kami tercabik rasa. Kuatkanlah kami ya Tuhan, kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan. Supaya mereka pun bisa merasakan ada sukacita, ada terang pelangi di balik kedukaan yang melanda. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga sekarang ini,
Tuhan mau bantu setiap dokter, suster, aktivis, tenaga medis yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menekan laju COVID-19. Tolonglah mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka yang setia menanti di rumah. Biarlah mereka diberikan kekuatan, diberikan sukacita. Karena mereka adalah garda terdepan. Dan Tuhan pakai mereka untuk memberkati dan menolong bangsa ini. Berkatilah para pemimpin bangsa ini juga ya Tuhan. Biarlah mereka bisa memberikan keputusan-keputusan yang baik. Sehingga negara ini, bangsa ini bisa maju ke arah yang sungguh luar biasa. Tuhan, masih banyak sekali yang ingin kami doakan. Masih banyak sekali Tuhan yang ingin kami sampaikan. Tetapi Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh isi hati kami hanya ke dalam tangan Tuhan semata. Inilah kami ya Tuhan. Kami mau menutup doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami yang kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Maka inilah saatnya untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan membawa persembahan kita kepadanya. Nat persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bila Dia
Jemaat kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersehati berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah berfirman dan Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami pada hari Sabat-Mu pada pagi hari ini. Terlebih lagi juga Tuhan telah memampukan kami untuk menyerahkan sebagian berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami dengan tulus hati dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkatilah, kuduskanlah persembahan kami ini Tuhan, pada tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Tuhan berkati, biarlah Tuhan senantiasa melingkupi anak-anak-Mu di dalam kasih Tuhan. Kepada majelis, jemaat, badan komisi dan tim yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri hikmat yang dari-Mu Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini tibalah saat bagi kita untuk mengarungi ibadah kita yang sesungguhnya, yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mempraktekkan apa yang menjadi janji Tuhan dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita mau mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 231, bait pertama dan kedua, di dalam suka, di dalam duka. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah menerima berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan oleh Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Haleluya,
Ibadah hari ini telah usai. Kami segenap Majelis Jemaat GKI Kediri mengucapkan selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatan, selalu perhatikan dan patuhi segala protokol kesehatan dari pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.